Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi shalihin. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka disebabkan karena mereka ghuluw, terlampau berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dalam bab ini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah serta beberapa perkataan salaf. Di antaranya wa qaulullahi ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Wa fi sahihaini an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin falamma halaku awha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu walam tu'bad hatta idza halaka ulai wa nusiyal ilmu ubidah. Juga disebutkan di dalam sahihaini, dua kitab sahih Bukhari Muslim, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ayat 23. Dan mereka kaum Nuh berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq maupun Nasr. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat di mana di situ pernah diadakan pertemuan-pertemuan mereka. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan setan itu, dan saat itu patung-patung belum mereka sembah. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal, kemudian ilmu telah dilupakan. Mulailah saat itu patung-patung disembah oleh mereka. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala ghairu wahidin minas salafi, berkata bukan hanya satu ulama dari kalangan salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama salaf yang lainnya,
tatkala mereka, maksudnya orang-orang saleh itu, meninggal dunia, maka mulailah kaumnya mereka beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Kemudian mereka membentuk dalam bentuk patung. Kemudian dengan berlalunya zaman, mereka pun menyembah patung itu. Wa qala Rasulullah, wa qala Umar, dan berkata Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Saya hanyalah hamba Allah, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, jangan sampai kalian melampaui batas, karena hancurnya umat sebelum kalian gara-gara mereka melampaui batas. Wali Muslimin, dan juga menurut Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, halakal mutanatti'una qalaha thalathan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebihan. Beliau mengulang 3 kali ucapan ini. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini Asy-Syaikh ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya orang yang melampaui batas dalam agama. Karena agama Islam ini sudah sempurna, tidak boleh melampaui dari yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau sampai seseorang kemudian melampaui dari batas-batas Quran dan Sunnah, berarti dia telah melampaui batas. Itulah yang disebut dengan ghulu, berlebih-lebihan. Makanya disebutkan ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil beberapa kerikil saat melakukan manasik haji untuk melempar jumrah, maka Nabi SAW ketika itu meminta kerikil-kerikil itu kemudian diberikan 7 butir kerikil. Maka Nabi SAW mengatakan, mithlu hadihi tarmun, seperti inilah kerikil-kerikil yang harus kalian lempar. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadis yang tadi, karena hancurnya umat sebelum kalian itu karena kalian melampaui batas terhadap agama kalian. Jadi Nabi SAW berikan contoh, jangan sampai melampaui batas. Makanya lihat dalam hampir semua ibadah Nabi SAW meminta kepada kita untuk melakukan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan saja. Seperti Rasul mengatakan dalam bab salat, Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau dalam bab haji Rasul mengatakan, khudhu anni manasikakum, hajilah kalian seperti manasik yang kuajarkan kepada kalian. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berwudu kemudian mengatakan di hadapan sahabat yang lainnya, seperti inilah wudu Nabi SAW tanpa menambah dan mengurangi. Dari sini kita tahu bahwa tambahan-tambahan dalam syariat itu dianggap ghulu, dianggap melampaui batas, dan itu sangat tercela. Lah pengarang di sini Asy-Syaikh mengatakan bahwa tentang bab ini beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala celaan kepada ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Kita tahu bahwa Yahudi ghulu terhadap siapa? Terhadap Uzair, nabi mereka. Mereka menganggap Uzair itu anak Tuhan. Alasannya sederhana, karena Uzair hafal Taurat, sementara Musa tidak hafal. Musa itu kalau membaca Taurat masih memegang papan, tetapi Uzair ini ketika membaca Taurat dia keluar dari hafalannya,
sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair ini di atas Nabi Musa, dan dia dikatakan ibnullah, anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang Islam banyak yang hafal Quran kan, anak-anak kecil aja hafal Quran, tapi tidak dikatakan ibnullah, anak Allah. Adapun kemudian melampaui batasnya orang-orang Nasrani karena menganggap Isa juga anak Tuhan, bahkan lebih daripada itu. Isa satu di antara 3 Tuhan, bahkan yang ekstrim mengatakan Isa adalah Tuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tuturuni kama ataratan nasara Isa na Maryam, jangan kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul, saya ini hamba, sama dengan kalian, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Maknanya abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab, hamba tidak boleh disembah, tapi karena dia Rasul maka jangan pernah didustakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pengarang menukilkan tentang kisah berhala-berhala di zaman Nabi Nuh. Disebutkan di dalam Sahihaini Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 23 ini, wa qalu, siapa yang berkata di sini? Kaumnya Nuh. Ketika Nuh mengajak kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla, mereka pun menolak dan mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, tetap kalian sembah, jangan pedulikan dakwahnya Nuh. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, begitu juga jangan pernah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, baik itu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq ataupun Nasr. Kemudian Abdullah ibn Abbas menjelaskan siapa itu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu. Beliau mengatakan hadihi asma'u rijalin salihin min qaumin, jadi mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya. Ini satu pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang soleh sebelum di zaman Nabi Nuh, tapi ada yang mengatakan mereka adalah kaumnya Nabi Nuh. Tatkala kemudian mereka sudah binasa, maka syaitan mewahyukan kepada kaumnya agar mereka membuat patung, kemudian diletakkan di majlis-majlis tempat berkumpul mereka, dan dibentuk persis seperti bentuk mereka. Maka ketika syaitan berhasil memberikan was-was, akhirnya mereka pun membuat berhala alias patung digambar seperti gambar mereka. Kemudian setan pun pergi. Setan pergi, setan tidak ngapa-ngapain, hanya menyuruh untuk membuat berhala saja, habis itu pergi. Jadi setan ini bermain dengan waktu. Lah ketika generasi pembuat patung ini meninggal dunia, kemudian datang generasi berikutnya, entah ketiga, entah keempat generasi setelahnya, maka setan datang kembali. Setelah tepat waktunya setan datang, kemudian mengatakan, loh, saya ini hidup di zaman moyang kalian, di zaman bapak dan kakek moyang kalian, saya tahu maksud mereka membuat berhala ini. Kemudian setan menjelaskan bahwa maksud mereka adalah untuk disembah. Makanya di sini kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilm, dan telah dilupakan ilmu. Berarti ilmulah yang bisa melawan syaitan ya. Kalau sudah ilmu itu hilang, datang kejahilan, maka syaitan mudah untuk mempengaruhi. Tapi ketika ilmu itu menghujam dan menancap dalam diri kita, maka setan susah untuk mempengaruhi. Makanya di sini wanusyal ilmu, ketika ilmu sudah tidak ada, maka setan berhasil memberikan was-was. Akhirnya dengan berlalunya waktu, fa'abaduhum, mereka pun menyembahnya, atau ubidat, berhala-berhala itu disembah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk mempertajam pembahasan ini. Kita tahu bahwa setelah Nabi Allah Idris alaihi salatu wasalam diangkat ke langit, tepatnya ke langit keempat, memang terjadi perselisihan pendapat apakah Idris ini wafat di langit keempat ataukah dia wafat di bumi. Wallahu a'lam.
Tapi yang jelas ketika Nabiullah Idris sudah meninggal, maka dengan berlalunya zaman, sebagian mereka sudah tidak lagi berpegang dengan ajaran Idris alaihi salam. Mulailah kemudian mereka melakukan kesyirikan, melakukan penyimpangan. Karena dari zaman Adam ke Nuh itu kan 1000 tahun atau 10 abad. Tidak ada kesyirikan selama 10 abad itu. Lah baru kemudian di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada orang-orang saleh sebagai pengganti Nabi Idris yang sudah meninggal dunia. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi nama-namanya. La tadarunna waddan wad wala suwa'an suwa wala yaghutha yaghuz wala ya'uqa ya'uq wa nasra, dan juga nasr. Ini 5 orang saleh namanya. Itulah pengganti setelah Idris meninggal dunia. Lah 5 orang saleh ini satu keluarga. Tentu ayahnya adalah Wad, baru yang 4 itu putra-putranya. Ketika kemudian kekosongan tidak ada para nabi, maka orang-orang pun mereka hanya mengandalkan orang-orang soleh ini untuk belajar kepada mereka. Akhirnya ketika satu persatu meninggal, Wad meninggal dunia ayahnya, kemudian mereka pun menjadikan teladan putra-putranya, dan setelah putra-putranya pun meninggal satu demi satu sampai keempat putranya meninggal dunia, maka mereka kehilangan sosok teladan. Tidak ada lagi penggantinya. Disinilah syaitan setelah 10 abad atau 1000 tahun menunggu momen yang tepat untuk menyimpangkan Bani Adam dari kesyirikan. Mulai kemudian datang kepada mereka, membisikkan agar mereka membuat berhala. Buatlah berhala itu seperti berhala-berhala yang dibentuk seperti patung-patung dengan mirip wajah-wajah yang meninggal itu. Akhirnya dibentuk berhala, kemudian diletakkan di tempat majelis-majelis mereka, kononnya supaya dijadikan rangsangan ibadah. Jadi kalau melihat mereka itu terangsang lagi untuk melakukan ibadah. Kemudian syaitan datang lagi memberikan was-was dan mengatakan, kenapa tidak diproduksi banyak-banyak saja itu berhala itu, supaya setiap rumah itu ada berhala mereka, sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat-tempat khusus di sini. Akhirnya diproduksi banyak-banyak. Mulailah tidak ada satupun rumah dari rumah-rumah di zaman itu kecuali ada berhala-berhala mereka ini. Lah ketika berlalunya zaman, maka iblis datang kepada mereka. Tahu enggak kalian maksud nenek buyut kalian membuat berhala ini? Mereka mengatakan tidak tahu. Maka syaitan pun atau iblis pun mengatakan, sesungguhnya mereka membuat berhala ini untuk disembah. Maka dari situlah kemudian mereka pun menyembah 5 berhala itu. Akhirnya kemudian karena masing-masing berhala itu sudah ada di rumah masing-masing mereka, maka dengan cepat kesyirikan itu menyebar. Inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta. Sebelumnya enggak ada kesyirikan. Lah disinilah Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam layaknya nabi-nabi yang lainnya, sangat dicintai di waktu masa sebelum diangkat jadi nabi. Jadi Nabi Nuh itu sudah jadi panutan di tengah-tengah kaumnya, dicintai oleh kaumnya, disukai oleh kaumnya karena akhlaknya yang baik. Tapi setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, mulailah terjadi penentangan luar biasa, bukan hanya dari kaumnya sampai kepada keluarganya. Istri dan 1 anaknya pun menentang. Kanaan menentang, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal kalau antum baca surah Nuh itu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu mendakwai kaumnya itu luar biasa. Bagaimana Nuh itu menggunakan uslub, metode yang luar biasa, dari keras sampai lembut, dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dan luar biasa kesabarannya. Siang malam dia itu berdakwah kepada kaumnya, dan itu digambarkan dalam Quran kan. Bagaimana Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku siang malam. Mana ada sekarang seorang dai yang berdakwah siang malam, ikhwan? Enggak ada lah. Saya aja jadwal di sini seminggu sekali. Siang malam enggak mungkin antum datang kemari. Enggak yakin juga. Seminggu sekali kadang datang kadang enggak. Siang malam pula datang ke sini ngaji. Tapi Nuh alaihi salatu wasallam tidak pernah putus asa. Betul-betul mengajak kaumnya.
Walaupun dijelaskan dalam surah Nuh itu bagaimana kemudian kaumnya itu menutup wajahnya dan menutup kedua telinganya, kemudian membuat bising kalau Nuh sedang ngomong ikut ngomong. Coba seandainya saya ngisi kajian di sini, tiba-tiba telinga antum disumpal sama handset, kemudian wajahnya ditutup, kemudian ketika saya bicara antum ngobrol, kira-kira betah nggak Ustaz ngisi di sini? Resign jadi Ustaz di sini. Buat apa ngadapi orang kayak gini coba? Tapi itu sabarnya luar biasa. Tetap aja dia berdakwah, walaupun tidak ada pengikutnya. Tetapi luar biasa Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau memberikan contoh kepada setiap para duat untuk tidak putus asa dalam berdakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nuh ini diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebutkan oleh ahli sejarah, ketika Jibril datang kepada Nuh alaihi salam, usia Nuh itu ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di sebuah kerajaan yang disebutkan oleh ahli sejarah, nama rajanya adalah Duramsil bin Fumail bin Jaiz bin Qabil ibn Adam. Jadi Duraimil ini ataupun Duraimsil bahasa Arabnya itu raja yang berkuasa di zaman itu. Jadi ketika kemudian mendapatkan informasi di sebuah tempat bahwa banyak kegaduhan akibat dakwah Nuh alaihi salatu wasallam, murka dia. Karena murkanya, maka dia mengutus seseorang untuk menangkapnya, kemudian menyiksanya. Ya, bagaimanapun nabi-nabi dan rasul kurang lebih sajalah apa yang mereka hadapi. Seperti yang dihadapi Nabi SAW dari tekanan, intimidasi, penyiksaan dan macam-macam itu juga sudah dialami oleh para nabi, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang lebih parah adalah ketika Raja Duramsil ibn Fumail ini meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya namanya Tubayyin bin Duramsil. Tubayyin ini atau Nufailin atau ada beberapa nama, tapi yang jelas bahwa anaknya jauh lebih kejam dibandingkan ayahnya. Jadi betul-betul menyiksa Nabi Nuh sampai dijelaskan di dalam tarikh yang dikarang oleh Imam Ibnu Athir, yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Beliau mengatakan, inna qauma Nuhin kanu yabtishuna bihi fayakhnaqunahu hatta yughsha alaihi. Sesungguhnya kaum Nuh itu sangat menyiksa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, sampai satu hari mereka mencekik Nabi Nuh alaihi salam sampai pingsan. Fa idza afaqa, apabila Nuh sadar dari pingsannya, qala, dia mengatakan, Allahumma gfirli wa li qaumi, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Hatta idza tamadaw fi ma'siyatihim wa 'azzamat minhumul khati'ah wa tawala 'alaihim wa tawala 'alaihi wa 'alaihim asy-sya'nu ishtadda 'alaihil bala. Sampai ketika maksiat kaumnya menyebar di mana-mana dan semakin besar kesalahannya, kemudian semakin parah juga urusan kemaksiatannya, maka mulailah semakin keras permusuhannya kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai satu hari, kata beliau, Nuh ini dituduh macam-macam, bahkan pernah kemudian dipukulnya Nuh sampai pingsan, wa yulqa fi baiti, kemudian dicampakkan ke rumahnya. Yarawna annahu qad mat, mereka menganggap Nuh sudah meninggal dunia. Fa idza afaqa, apabila Nuh kemudian tersadar, ightasala wa kharaja ilaihim yad'uhum ila Allah, kemudian dia mandi, kemudian keluar lagi, kemudian mendakwahkan lagi dakwah tauhid kepada kaumnya. Tidak kapok-kapok bahasa kita. Padahal sudah dipukul, dicekik sampai pingsan, sampai dianggap mati gitu ya, tapi tidak pernah putus asa. Lihat bagaimana perjuangan Nuh dalam berdakwah, luar biasa. Kalau posisi ustaz seperti Nuh, ya saya katakan tadi, dia jadi ustaz lah. Apa yang juga sampai dicekik, dipukul sampai pingsan, sampai aduh jadi pengusaha saja lah. Tapi lihat bagaimana para nabi itu persis dengan yang disabdakan Rasul, asyaddul bala indallahil anbiya, bahwa yang paling berat ujiannya ketika berdakwah itu adalah para nabi. Sampai akhirnya Nuh alaihi salatu wassalam ditantang oleh kaumnya,
dan mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 32. Qalu, mereka mengatakan, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, sudah terlampau banyak perdebatan kita dengan engkau ini. Maka sudah gini saja, kalau engkau seorang nabi, datangkanlah azab untuk kami ini jika engkau memang benar seorang nabi. Tidak usah banyak ngomong, datangkan azab kepada kami. Lihat kaumnya Nuh menantang azab. Tapi lihat jawaban Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, disebutkan juga dalam ayat selanjutnya 33 dan 34-nya surah Hud. Qala innama ya'tikum bihillah in syaa wa ma antum bimu'jizin. Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepada kalian jika Dia berkehendak, dan kamu tidak akan mampu melepas diri dari azab kalau azab itu menimpa kalian. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughawwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Kalau Allah hendak menyesatkan kalian, Dialah Rabbmu dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Artinya ketika mereka menentang Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, betul-betul Nuh berdoa kepada Allah azza wa jalla, turunlah azab kepada mereka. Apa azabnya? Dibuat paceklik selama 40 tahun kekeringan, tidak turun hujan. Dibuat paceklik, tidak turun hujan, ikhwan. Sampai akhirnya kemudian mereka pun mulai menyadari, tapi mereka tidak mau juga meninggalkan kesyirikan mereka. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kemudian berusaha supaya mereka keluar dari kekeringan. Apa nasihat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam? Dan ini digambarkan dalam surah Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh, itulah sebabnya kalian ditimpa kekeringan, karena kalian tidak pernah beristighfar, bertobat kepada Allah azza wa jalla. Kukatakan kepada kalian, banyak-banyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang maha pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, kata Nuh, maka Allah akan turunkan hujan dari langit dengan sangat derasnya, dan Allah akan berikan banyak keturunan dan kekayaan kepada kalian, dan Allah akan aliri sungai-sungai, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman kalian. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, atau Muqatil ibn Sulaiman, seorang alim min ulama tabi'in, dia mengatakan, lihat bagaimana istighfar ini salah satu bentuk istisqa yang paling manjur. Jadi kalau terjadi kekeringan di mana-mana, kata Muqatil ibn Sulaiman, maka istighfar itu adalah obat manjur menghilangkan kekeringan. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan dalam setiap kesempitannya keluasan, dalam setiap kegundahannya kegembiraan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kaumnya Nuh juga mereka tidak sadar, tidak mau juga bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih parah lagi, mereka justru orang-orang tua mereka berwasiat kepada anak-anak mereka, jika mereka meninggal maka permusuhan ayahnya diwariskan kepada anaknya. Subhanallah, sampai seperti itu. Jadi permusuhan ayah-ayah mereka kepada Nuh itu diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya dilarang untuk mendekati Nuh, tetapi diperintahkan untuk memusuhi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka semakin dahsyat permusuhan orang-orang ini, sampai ketika kemudian mereka sudah mulai menyakiti Nabi Nuh sampai ke tingkat mau membunuh. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Maka Nuh pun berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, aku hampir dikalahkan oleh kaumku, maka tolong aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kemudian Nuh pun
berusaha kembali untuk mendakwahkan kaumnya, menjelaskan kebatilan Tuhan-Tuhannya. Dari sinilah maka kaumnya tetap kekeh menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr dan begitu seterusnya. Maka Nuh mengatakan, ya Rabb, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau begitu ya Rabb, aku tidak bisa menyadarkan mereka. Sebaiknya kau lenyapkan saja mereka. Jangan kau tinggalkan satu jiwa hidup di permukaan bumi. Subhanallah, setiap para nabi itu kan punya doa yang mustajab, ya kawan. Setiap para nabi itu punya doa yang mustajab. Likullin nabi da'watun mustajab. Setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Kata Rasul, semua para nabi sudah dikeluarkan doa-doa itu, kecuali aku, kata Rasul. Aku sembunyikan doa itu karena aku akan jadikan doa itu sebagai syafaat kelak bagi umatku pada hari kiamat. Lah salah satu doa pamungkas Nabi Nuh di sini adalah dengan mendoakan kehancuran kepada kaum, karena mereka tidak mau meninggalkan berhala mereka, tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Maka Allah mengatakan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum maghrukun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu wahai Nuh, buatlah perahu. Dalam kisah Israiliyat, ya tentu kisah Israiliyat ini kan pelezat saja, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustakan. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sebelum membuat perahu itu, beliau menanam pohon selama 100 tahun. Menanam dari biji itu sampai besar selama 100 tahun. Kemudian 100 tahun setelahnya menebang dan menyerutnya, menjadikan papan-papan. Setelah 200 tahun kemudian Nuh pun mulai merangkai pakai perahu itu selama 40 tahun. Jadi mulai dari menanam sampai jadi perahu itu 240 tahun. Jadilah itu perahu itu, ya. Dan Allah mengatakan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal sesuai dengan arahan kami dan perintah wahyu dari kami. Jangan engkau pedulikan orang-orang yang zalim kepadamu, karena mereka akan ditenggelamkan, kata Allah. Innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Maka Nuh pun ya fokus saja buat perahu. Sampai apabila kaumnya melewati Nuh yang sedang bekerja membuat perahu itu, apa kata mereka? Mereka mengatakan, ya Nuh, dulu engkau ngaku seorang nabi, kenapa pula sekarang jadi tukang kayu, katanya. Mana kenabianmu? Kau sudah sibuk jadi tukang kayu, katanya. Jadi kaumnya terus mengejek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi Nuh sudah Allah katakan, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Innahum mughraqun. Jangan kau bicarakan lagi tentang orang-orang zalim itu. Biarkan mereka bicara, karena mereka kaum yang akan ditenggelamkan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 40-nya, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Ketika sudah sampai perintah kami dan telah menyala api dalam tungku itu. Ada yang mengatakan maksudnya menyala tungku itu mesin perahunya. Di zaman itu pakai kan pakai mesin, tapi tetap pakai pembakaran. Kemudian Allah katakan, bawalah setiap binatang yang berpasang-pasangan itu ke dalam perahu. Ada sebuah asar yang mengatakan, ketika kalajengking dan ular itu hendak naik, dilarang oleh Nuh, karena dua binatang ini kan membahayakan, tidak boleh naik, ya, tidak boleh naik ular dan kalajengking. Tetapi setelah kemudian bernegosiasi, akhirnya boleh naik pula. Menunjukkan Nuh paham juga bahasa binatang, bahasa kalajengking dan bahasa ular itu. Jadi mereka berjanji tidak akan menyakiti binatang yang lainnya, makanya Nuh memberi izin untuk naik. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang ya sebenarnya kisah makdzub, kisah-kisah yang maudhu, tapi banyak dikisahkan. Kalau sedang mengkisahkan kisah Nabi Nuh ini, kadang-kadang ada kisah-kisah yang aneh-aneh, tapi kita mencukupkan dengan Quran dan Sunnah saja. Seperti umpamanya ketika tikus itu dalam perahu Nuh itu selalu mencuri makanan, selalu mencuri makanan. Akhirnya kemudian Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tikus ini dihilangkan. Kalau zaman sekarang kan banyak perangkap-perangkap tikus kan.
Dalam perahu macam mana Nuh itu memerangkap tikus kan? Akhirnya diusaplah wajah harimau itu, bersin dia. Dari lubang hidungnya keluar kucing. Itulah kisahnya Tom and Jerry itu. Ini nggak jelas ini kan. Kisah-kisah seperti ini nggak perlulah dipercaya. Ini kan bagian kisah-kisah khurafatnya. Intinya bahwa akhirnya setelah kemudian mereka naik, perahu pun berlayar. Maka akhirnya Nuh ketika itu melihat ada Kan'an putranya, itu menjauh dari kaumnya, berusaha mendekati supaya naik kan gitu. Tapi tidak mau naik. Subhanallah, hidayah itu memang milik Allah. Dalam kondisi jelas-jelas mau mati, mau tenggelam sendiri, tidak mau si Kan'an itu naik ke perahu Nuh, padahal sudah ditawarkan. Kalau bukan karena hidayah Allah, tentu tidak bisa orang itu memegang keyakinannya sampai lebih baik mati dibandingkan selamat. Bayangkan si Kan'an ini, bahkan dia melawan dan mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Pasti aku selamat, tidak mungkin tenggelam, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi. Nuh sudah memberikan jangan hari ini tidak ada yang selamat, tapi kekeh juga dia naik. Akhirnya ketika sungai sudah lebih tinggi dibandingkan gunung, maka Allah mengatakan, sebaiknya kau tinggalkan dia, bukan keluargamu lagi, karena dia bukan orang baik. Maka kemudian pun meninggalkan, anak dan istrinya tenggelam, dan dua-duanya kafir dan Allah masukkan ke dalam neraka. An Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syami mustadbiral Ka'bah. Dari Abdullah bin Umar, putra Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, satu hari aku naik di atas rumah Hafsah, dan Hafsah adalah saudari daripada Ibnu Umar. Aku melihat Nabi SAW buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Kemudian hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan fayastanjibil ma'i. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar mandi, sementara aku dan orang yang sebayaku denganku lantas membawakan kantong kulit berisi air beserta tombak pendek. Lalu beliau membersihkan kotoran dengan menggunakan air tersebut. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yamini wa la yatanaffas fil ina'i. Dari Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i Al-Ansari, beliau mengatakan, Nabi bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat ia kencing. Tidak pula cebok dengan tangan kanannya, dan jangan pula bernafas dalam bejana. Baik, di sini hadis ke-15 dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini berbeda dengan hadis sebelumnya, hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Kalau hadis Abi Ayyub itu kan menghadap kiblat, larangan menghadap kiblat. Sementara hadis Abdullah ibn Umar larangan membelakangi kiblat. Sebagian para ulama ketika bicara
tentang hukum menghadap kiblat saat buang hajat itu memang ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, bahwa haram hukumnya menghadap kiblat saat buang hajat itu, baik di dalam bangunan atau di luar bangunan. Jadi ada yang mengharamkan secara mutlak, baik dalam bangunan, umpamanya ibu di rumah ada kamar mandi, itu pun masuk dalam larangan ini. Tidak boleh menghadapkan ke kiblat atau membelakanginya. Dan ini disebutkan pendapatnya Abu Hanifah dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa mereka mengatakan larangan ini secara mutlak, baik dalam bangunan atau di luar bangunan. Adapun pendapat jumhur mayoritas ulama, pandangan mayoritas ulama ya diantaranya mazhab Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, mereka mengatakan tidak semua dilarang, tapi ada rinciannya. Larangan tentang menghadap kiblat atau membelakangi itu khusus kalau di luar bangunan. Jadi kalau maksudnya di sini bicara tentang ruang terbuka. Tapi kalau dalam bangunan seperti dalam rumah ada kamar mandi, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Adapun dalilnya yang sudah kita bahas, pertama hadis Abi Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis yang kita baca ini juga hadis Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Ulama membawa bahwa semua hadis ini dibawa kepada ruang terbuka. Jadi larangan tidak boleh menghadap atau membelakang itu semua hadis-hadisnya bicara soal ruang terbuka. Adapun dalam bangunan maka tidak termasuk. Tetapi walaupun demikian, pendapat yang dibilang kehati-hatian, maka sebaiknya kalau memang ibu sedang membangun rumah dan belum terpasang namanya WC-nya, toiletnya itu, maka sebaiknya diatur, jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau sudah jadi ya macam mana pula kan begitu ya. Maka pendapat jumhur ulama membolehkan menghadap atau membelakangi kiblat kalau posisinya di dalam bangunan. Itu inti daripada hadis Abdullah Ibni Umar di sini. Kemudian hadis berikutnya, dan ini sudah kita ulas pada minggu kemarin. Tapi masalahnya kalau di ruang terbuka ini, umpamanya kita sudah berusaha tidak menghadap kiblat dan juga sudah berusaha tidak membelakangi kiblat. Tetapi masalahnya terkadang ada angin kan gitu, ngarah ke sana kiblat, ngarah ke sini membelakangi, ngarah ke sini pula angin pula ke sini. Maka ada yang mengatakan bahwa istiqbalur rih bil bauli, menghadap arah angin ketika kencing itu, sebagian para ulama memakruhkan karena dikhawatirkan nanti kencingnya itu berbalik ke badan kan itu, sehingga akhirnya membuat najis. Tetapi tentu kalau seandainya harus ada pilihan, nih kalau ke sana ngadap ke angin, tapi kalau ke sini malah membelakangi dan menghadap kiblat, ya tentu menghindar dari menghadap kiblat atau membelakangi lebih baik dibandingkan kemudian mengarah ke arah angin gitu ya. Karena hukumnya agak berat. Bagaimanapun kiblat itu adalah tempat yang sangat suci bagi kita kaum muslimin. Dengan menghadap dan membelakangi berarti kita tidak memuliakan kiblat kita kaum muslimin. Itu masalahnya. Kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dia pun menceritakan tentang pengalamannya bersama anak sebayanya. Beliau mengatakan dulu Nabi SAW masuk ke dalam kamar mandi.
ataupun WC. Aku dan orang yang sebaya denganku lantas membawakan kantong kulit berisi air, ya untuk bersih-bersih Nabi maksudnya, beserta tombak pendek. Apa kaitan? Kenapa harus mesti bawa tombak? Untuk apa bawa tombak? Sebagian para ulama ketika mensyarah untuk apa tombak dibawa-bawa, bahwa kebiasaan Nabi SAW itu apabila setelah buang hajat beliau berwudu, dan apabila beliau wudu kemudian sholat 2 rakaat wudu, dan tombak itu biasa digunakan oleh Rasul sebagai sutra. Sebagai sutra itu maksudnya penghalang antara kita dengan sutra tadi. Kita letakkan sesuatu di depan supaya kalau ada orang lewat maka tidak mengapa setelah sutra. Jadi maksudnya bawa tombak itu kebiasaannya seperti itu. Jadi ditancapkan tombaknya kemudian sholat, dan jarak kita ke sutra itu 3 hasta. Begini, ini 1 hasta ini. Berarti kalau 3 ya cukup jauh gitu ya, 3 hasta. Dalam hadis ini ada faedah yang pertama tentang keistimewaan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik ini adalah pembantu Nabi SAW selama hampir kurang lebih 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita berakal. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak para wanita itu yang menyumbangkan harta-harta mereka untuk perjuangan dakwah Islam yang dibawa Nabi. Masalahnya Ummu Sulaim ini tidak punya apa-apa yang bisa disumbangkan. Akhirnya kemudian dia melirik kepada putranya si mata wayang Anas bin Malik ini. Kemudian terfikir bahwa dia ingin menghadiahkan Anas ibn Malik untuk menjadi pembantu Nabi. Hanya itu yang ia bisa, sebagai bentuk ingin menolong Islam. Jadi dia datang kepada Rasul membawa Anas bin Malik dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, silahkan gunakan tenaganya untuk membantu kebutuhanmu. Lah ketika itu Anas bin Malik usianya 10 tahun. Jadi bersama Nabi SAW itu hampir 10 tahun juga, sampai dia dewasa, sampai usia 20 tahun itu menjadi pembantu Nabi SAW. Makanya wajar Anas ini juga banyak meriwayatkan hadis, karena memang dia hidup bersama Nabi, menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Otomatis kan tahu bagaimana apa-apa yang dilakukan Nabi. Anas melihatnya, sehingga makanya dia dimasukkan dalam deretan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita. Dan ini juga bukti kecerdasan ibundanya Ummu Sulaim. Dia tahu harus dititipkan kepada siapa putranya. Makanya kemudian dia menyerahkan kepada Nabi SAW bahwa pasti kalau Anas bersama Rasul pasti akan mendapatkan pendidikan terbaik. Dan ini juga faedah gitu ya, bahwa kita juga boleh menitipkan anak kita di pesantren ataupun di tempat-tempat yang bisa mendidik anak. Seperti Ummu Sulaim di sini, ya, dia menitipkan Anas sebagai pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas ini usianya panjang sampai 100 tahun lebih, dan diberikan karunia keturunan yang banyak dan harta yang melimpah karena berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah salah satu hadis yang diriwayatkan Anas adalah hadis ini. Jadi dia menceritakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, maka dialah yang menyediakan airnya bersama anak sebayanya, karena mungkin berat airnya maka harus diangkat 2 orang. Ini faedah yang pertama tentang keutamaan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu beristinja, maksudnya membersihkan kotoran baik kencing ataupun buang hajat itu cukup dengan menggunakan air.
tanpa harus menggunakan batu, karena bagaimanapun air itu lebih sempurna dibandingkan membersihkan dengan batu. Kemudian yang kedua, bahwa memang asal hukum toharoh membersihkan itu memang dengan air. Adapun batu itu kalau tidak ada air baru menggunakan batu. Tapi di zaman sekarang kan tidak perlu pakai batu kan, sudah ada tisu, ada macam-macam ya yang bisa membersihkan juga. Kemudian juga faedah yang ketiga, bahwa hadis ini tentang bolehnya anak kecil itu istikhdamus sighar, menggunakan anak kecil sebagai pembantu walaupun mereka orang merdeka. Contohnya Anas bin Malik kan belum balik dia, tetapi sudah menjadi pembantu Nabi SAW, dan ini pun menunjukkan bahwa tidak hina menjadi pembantu itu. Jadi pekerjaan menjadi pembantu itu tidak hina, karena Anas bin Malik juga menjadi pembantu Nabi, selama pekerjaan itu tentu halal dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau dia perempuan, ya menjaga auratnya, karena kan di rumah orang, menjaga auratnya, menjaga bicaranya, menjaga akhlaknya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di sini diantaranya ta'limul abna al-adab asy-syar'iyyati wa tarbiyatuhum 'alaiha. Nabi SAW mengajarkan kepada Anas dan juga kawan yang sebayanya bagaimana cara buang hajat yang benar. Dan ini juga tanggung jawab kita, Bu. Kalau ibu punya anak-anak, maka ajari juga mulai dari kecil itu tentang buang hajat. Salah satunya ketika masuk ke kamar mandi, apa yang dibaca, kemudian di dalam kamar mandi apa yang dilakukan, kemudian keluar kamar mandi apa juga yang dibaca, kemudian juga tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi, semua diajarkan. Karena di sini secara tidak langsung Rasulullah SAW mengajarkan kepada Anas dan anak sebayanya, begini loh caranya buang hajat, begitu. Dan ini juga istimbat tentang pentingnya orang tua mentarbiyah anak. Kemudian juga diantara faedahnya adalah tentang hifdzul aurati inda qada'il hajah, tentang wajibnya menjaga aurat ketika buang hajat. Kalau seandainya buang hajat itu berada di tengah-tengah orang lain, namanya kalau zaman dulu kan jarang ada kamar mandi dalam rumah itu kan, kebanyakan ke sungai. Bahkan ada pun tetap ke sungai orang kampung itu zaman dulu itu. Lah terkadang karena sudah kebiasaan mandi rame-rame gitu, kadang-kadang tidak punya malu. Lah padahal dalam Islam itu menjaga aurat itu hukumnya wajib. Jadi tetap kalau umpamanya kita hendak buang hajat di sungai itu harus menyingkir jauh-jauh. Tidak boleh kemudian berdekatan dengan manusia yang sedang mandi atau yang sedang menyuci di situ, karena menjaga aurat itu sebuah kewajiban dan berdosa hukumnya kalau dengan sengaja kita membuka aurat kemudian dilihat orang. Tapi kalau seandainya kita sudah berusaha menjauh, kalaupun bahasanya ada yang mengintipkan, itu dosanya orang itu kan itu. Tapi kita kan sudah berusaha untuk menjauh dari manusia. Dan itu yang dilakukan siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu biasa di zaman itu kan mandi rame-rame. Tapi Nabi Musa itu kan punya akhlak pemalu. Dia tidak mau mandi rame-rame, sehingga dia menjauh. Dia mandi sendiri. Akhirnya dicela oleh kaumnya. Jangan-jangan Nabi Musa itu bahasanya apa? Korengan atau apa itu? Jangan-jangan banyak korengnya itu di badannya itu. Ada penyakitnya di badannya, makanya dia malu sehingga tidak mau mandi sama-sama. Akhirnya makin banyak yang menuduh seperti itu, tapi Nabi Musa bersabar. Pada itu kan sudah tuduhan kepada privasi ya. Tapi Nabi Musa sabar, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab semua tuduhan orang-orang Bani Israil itu.
Jadi satu hari Nabi Musa mandi, tiba-tiba pakaiannya diletakkan di atas batu, Allah buat batu itu berjalan. Ketika Nabi Musa hendak mengambil pakaiannya, dan pakaiannya di atas batu, batunya pula jalan. Dikejar-kejarlah batu itu, sampai akhirnya batu itu melewati Bani Israel yang sedang mandi, maka jadi tontonanlah Bani Israel itu. Rupanya mereka melihat tidak ada satu pun cacat di badan Nabi Musa. Baru mereka sadar dan mereka diam. Nah, ini juga salah satu adab bagaimana Nabi Musa itu mengajarkan juga kepada kita, walaupun dia Nabi Bani Israel, tapi akhlak Nabi Musa sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh menampakkan aurat. Hatta sebagian para ulama mengatakan walaupun dalam kondisi sendirian dalam kamar, ibu sendirian dalam kamar, kalau tidak ada hajat membuka aurat tidak boleh. Karena bagaimanapun Allah lebih berhak untuk dimalui, kecuali kalau memang ada hajat, mau tukar pakaian gitu ya, mau tukar celana, ataupun mungkin karena panas gitu ya, pengen dingin ya, itu kan karena ada sebuah hajat. Tapi kalau tidak ada hajat membuka aurat walaupun dalam kondisi sendirian, ulama mengatakan tidak boleh. Karena bagaimanapun Allahu ahaqqu an yustahya, bahwa Allah itu lebih berhak untuk dimalui. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah isti'dadul muslim bi zuhurihi inda qada'il hajati. Jadi seorang muslim itu harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan buang hajat. Entah airnya disiapin dulu, jangan langsung masuk kamar mandi kemudian ibu jongkok buang hajat besar, pas kemudian diputar kerannya ATB pula mati, kan masalah ya, sudah berak nggak ada air kan itu. Makanya dipastikan dulu Bu kalau buang hajat itu. Lain kalau memang sudah sudah di jendela bahasanya ya, pengen sekali ya, kadang-kadang nggak peduli sekitarnya. Tapi kalau tidak mendesak seperti itu ya perhatikan dulu ada air atau tidak gitu. Kemudian kalau tidak ada air, siapkan dulu supaya kita tidak terkena badan kita dengan adanya najis. Ini diantara hadis daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-17, sikit-sikit aja penjelasannya. An Abi Qatadah, dari hadis Abi Qatadah Al Harits ibn Rib'i Al Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Rasul menyebutkan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim atau muslimah. Yang pertama, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Tidak boleh salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang kencing. Ini larangan pertama. Kemudian larangan kedua, wala yatamassah minal khala'i biyamini. Tidak boleh seseorang cebok dengan tangan kanannya saat buang hajat. Kemudian larangan yang ketiga, wala yatanaffas fil ina'i. Tidak boleh meniup-niup pada bejana. Jadi ibu umpamanya mau makan, panas, airnya juga panas, jadi ditiup-tiup, diseruput gitu ya. Berarti di sini maksudnya larangan meniup dengan mulut. Tetapi kalau pakai kipas ya tidak apa-apa kan itu. Karena nanti ada ilatnya kenapa tidak boleh. Taib, di antara faedah hadis ini, bagaimana Islam itu mengajarkan adab dan juga kebersihan. Yang kedua, Islam juga mengajarkan bahwa kita disuruh meninggalkan sesuatu yang sifatnya kotor. Kemudian yang ketiga tentang kemuliaan tangan kanan. Kemuliaan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang keempat, kesempurnaan syariat Islam
bagaimana Islam itu mengatur segala sesuatu sampai kepada urusan buang hajat, dan ini tidak ada dalam agama di luar daripada Islam. Itu secara global hadis ini memiliki 4 faedah tadi. Adapun tentang 3 larangan ini kita rinci. Yang pertama, Nabi SAW melarang, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat kencing. Ulama mengatakan bahwa hukum memegang dengan tangan kanan, baik laki-laki atau perempuan, kemaluannya itu makruh. Tetapi di sini maksudnya halal bauli, saat kencing. Bagaimana saat buang hajat besar? Boleh dia memegang dengan tangan kanannya? Tetap tidak boleh. Jadi walaupun konteksnya bicara kencing, maka berak tentu lebih parah lagi. Ini yang harus dipahami. Jadi hukumnya makruh. Kenapa para ulama mengatakan makruh? Karena ini larangan bicara soal adab. Jadi larangan ini kan bicara soal etika dan adab, makanya tidak sampai kepada haram, walaupun ada juga yang mengatakan haram. Adapun alasannya kenapa kemudian dilarang memegang dengan tangan kanannya, karena sekali lagi di sini ada kemuliaan tangan kanan. Dikhawatirkan ketika memegang kemaluan dengan tangan kanan itu ada percikan najis yang mengenai tangan kanannya, kemudian dia lupa mencucinya, akhirnya entah memegang sesuatu ke pakaian atau memakan sesuatu akhirnya ke makanan, kan begitu, atau memegang sesuatu minuman akhirnya masuk ke minuman, dan begitu seterusnya. Jadi karena ada kemungkinan ke situ, makanya Islam itu membuat sebuah kaidah namanya syaddu ad-dzari'ah, mencegah sebelum terjadinya. Dan ini kesempurnaan Islam. Ya. Makanya kemudian dilarang. Makanya Imam Bukhari sampai membuat bab tidak boleh seseorang itu memegang dengan tangan kanannya kemaluannya saat dia kencing. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, dan juga tidak boleh seseorang itu pula dengan tangan kanannya dia melakukan cebok ataupun membersihkan setelah buang hajat, baik memegang, kalau tadi kan megang, sekarang membersihkannya. Tetapi ulama mengatakan kalau dalam kondisi darurat maka tidak mengapa. Dalam kondisi darurat maka tidak mengapa. Mungkin kamar mandinya sempit, ya, di tempat umum menggunakan tangan kiri susah, ya, atau memegang sesuatu dalam kondisi darurat, ulama membolehkan. Tetapi dalam kondisi tidak darurat maka tidak boleh. Jadi tetap cebok itu dengan tangan kiri. Karena sekali lagi tangan kanan itu tangan mulia, ada keutamaan tersendiri dibandingkan tangan kiri. Makanya di sini ada larangan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Adapun tentang hukum yang ketiga, tidak boleh meniup dalam bejana. Ada hadis yang mengatakan idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila kalian minum sementara mungkin kondisinya sedang panas, ngopi, ngeteh dan yang semacamnya, maka jangan meniup-niup di dalam bejana. Kenapa demikian? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wa hadzan nahyu lit-ta'addubi, bahwa larangan ini supaya seseorang itu diajarkan bagaimana cara beradab. Id qad yakhruju ma'an nafsi busaqun aw mukhatun aw ghairu dzalik. Beliau mengatakan karena terkadang seseorang itu kalau meniup-niup entah nanti keluar ludahnya masuk ke minuman, ataupun dahaknya masuk ke minuman, ataupun mungkin bukharun, bau-bau yang tidak sedap akhirnya masuk ke minuman, ataupun yang lainnya, entah bakteri-bakteri yang masuk ke minuman,
maka itulah penyebab kenapa dilarang. Dan larangan ini lebih-lebih kalau seandainya minuman itu tidak diminum sendiri, tetapi mungkin berdua, ibu sama suami atau ibu sama anak gitu kan, maka ini larangannya lebih parah lagi, tidak boleh, karena takutnya penyakit kita pindah pula kepada penyakit yang meminumnya. Adapun kalau sendiri, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan boleh kalau seandainya dia minum tanpa ada orang lain, tetapi walaupun demikian tetap saja sebaiknya tidak ditiup. Ya, kalau minum sendiri ada masalah, kata Syekh Utsaimin, kalau memang ada hajat dan kebutuhan. Walaupun kalau seandainya tidak ditiup menggunakan kipas itu jauh lebih baik lagi. Tapi kalau ditiup tidak ada masalah insyaallah. Lah begitu juga makanan, lauk pauk dan begitu seterusnya. Makanya sebaiknya kalau ibu makan minum itu nunggu agak hangatlah, jangan ketika panas-panasnya. Dan itu juga membahayakan juga. Ya kan Bu, kalau makan panas-panas itu kan bisa membakar lidah juga. Makanya di sini Nabi SAW sangat-sangat melarang. Lah dari semua yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir, ya, tentang adab-adab buang hajat itu kalau kita boleh ringkas, ya. Yang pertama, di antara adab-adab Islam tentang kamar mandi itu adz-dzikru inda dukhulil khala, berzikir ketika masuk ke kamar mandi dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan satru ma baina a'yunil jin wa awratu bani adam idza dakhala ahaduhum lil khala'i an yaqul bismillah. Karena penghalang mata jin dengan aurat kita, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi adalah ucapan bismillah, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makanya ada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Imam namanya Alamul Jin, kitab yang bicara tentang alam jin. Di situ dijelaskan salah satu kenapa jin itu suka dengan kita atau jatuh cinta dengan kita, karena setiap hari dipertontonkan aurat kita di mata jin-jin yang ada di kamar mandi itu. Makanya kenapa kita disuruh untuk membaca bismillah kemudian ta'awud Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, supaya pandangan jin dengan aurat kita tertutup. Walaupun kita telanjang bulat di kamar mandi itu, jin akan dibutakan, tidak sanggup melihat kita. Tapi kalau tidak membaca, maka jin akan menonton kita. Seandainya Bu, ibu ditonton lagi mandi telanjang sama tetangga, marah enggak? Marahlah. Lah hari-hari ibu ditonton jin kok nggak marah? Ya Ustaz, karena nggak nampak. Oke, kalau seandainya yang nonton tetangga itu pakai CCTV, Bu, dia kan nggak nampak juga kan? Dia nampak di tempat lain kan? Apa bedanya? Lah harusnya kan sama saja, apakah dia jin apakah dia manusia, kan harusnya kita punya rasa malu. Apalagi dampak efek itu tak bagus, karena ketika jin itu jatuh cinta dengan ibu, maka dia akan sulit melupakan ibu dan tidak akan melepas ibu dan akan terus mengganggunya. Ya, akhirnya kemudian dimalaskan ibadah, dimalaskan untuk ngaji, dimalaskan untuk sholat, dimalaskan macam-macam akhirnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, adamu istiqbalil kiblati wastidbariha fil khala'i dunal bunyan. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi, yang sudah kita bahas, di tempat terbuka selain bangunan. Karena sekali lagi boleh kalau seandainya dalam bangunan menghadap dan belakangi kiblat, walaupun kehati-hatian sebaiknya tidak. Kemudian yang ketiga, adamu istiqbal mahabbirri. Tidak boleh menghadap sewaktu dia buang hajat kecil atau besar ke arah angin yang sedang mengarah ke kita. Kemudian yang keempat, tarkut takallum bi dzikri.
au bi ghairihi, sebaiknya meninggalkan bacaan-bacaan zikir saat di kamar mandi. Tidak boleh, ya, karena Nabi saja ketika berada di kamar mandi ada orang yang datang mengucapkan salam tidak dibalas. Rasul tidak membalas orang yang sedang mengucapkan salam, baru dibalas setelah selesai, kemudian keluar dari kamar mandi baru dibalas. Jadi sementara jangan dibalas dulu, kasih tahu saja, maaf lagi di kamar mandi, kan itu. Kadang ibu latah kan mamanya, ibu langsung masuk kamar mandi, tahu-tahu handphone berdering pula, diambil dulu, dibawa pula ke kamar mandi, sambil buang hajat nelpon pula di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal ibu lagi buang hajat tuh. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian juga takrimul yadil yumna ala masil farji. Bagaimana Islam itu memuliakan tangan kanan jangan sampai menyentuh kemaluan, baik dubur ataupun kubul, karena dikhawatirkan tersentuh najis, sementara tangan kanan digunakan macam-macam kebersihan, makan, minum, berpakaian, mengambil sesuatu dan begitu seterusnya. Kemudian yang keenam, adamul istinja'i bil yamin. Begitu juga tidak boleh istinja dengan tangan kanan, tidak boleh cebok dengan tangan kanan, cebok itu dengan tangan kiri. Kemudian yang nomor 7, adamu qada'il hajati fit tariq maslub. Tidak boleh buang hajat itu di jalan yang dilalui manusia, ataupun dhillin nafi', ataupun semacam tempat-tempat singgah atau tempat istirahat seperti di bawah pohon dan yang semacamnya, karena bisa mengundang laknat. Bisa mengundang laknat artinya orang yang lewat kemudian ada kotoran kita di situ kan marah-marah dia. Bisa saja dia mengumpat kita dengan yang tidak-tidak kan, karena kesalahan kita di situ. Kemudian juga ada muqada'il hajati fil ma', tidak boleh buang hajat sementara ibu berendam dalam air. Bagaimana walaupun di sungai tetap tidak boleh, walaupun ada yang mengatakan apalagi kemudian air itu tidak mengalir. Kemudian juga ada mutabawul fi makanil wudu wa makanil istihmami. Sebagian para ulama melarang tidak boleh berwudu di tempat yang di situ seseorang menggunakan untuk kencing dan buang hajat besar. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Mughaffal. Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fi mustahimmihi fa inna ammatal waswasi minhu. Janganlah kalian kencing di tempat di mana kita buang hajat atau buang kencing di situ, karena tempat yang paling banyak was-was itu di situ. Jadi alasannya kenapa kita dilarang berwudu di tempat di situ ada toiletnya, di situ ada tempat kencingnya, karena disitulah tempat was-was yang paling banyak. Tetapi sekali lagi larangan ini sifatnya bukan larangan sampai kepada haram. Ya, ini hanya makruh saja. Kalau memang ibu ini bangun rumah, ya sebaiknya kalau bisa buatlah tempat wudhu khusus, jangan di dalam kamar mandi gitu ya. Tapi kalau tidak ada lagi kecuali di kamar mandi, ya tidak ada masalah, ulama membolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian juga ijtinabu qada'il hajati fil masjid. Tidak boleh seseorang itu buang hajat di dalam masjid, karena ada hadis dahulu seorang Arab Badui, ya mungkin tidak mungkin, ya mustahil kalau di zaman sekarang, tapi zaman dulu itu pernah terjadi di zaman Rasul. Dia kencing di dalam masjid, karena memang masjid Rasul itu masih tanah gitu. Jadi dia mojok ke pojokan sana atau kencing di pojok. Sahabat tahu, marah kan gitu. Tapi Rasul mengatakan biarkan dia sampai selesai kencingnya. Lihat bagaimana Rasul melarang sahabat tidak boleh memutus orang sedang kencing. Sebab kalau seandainya kemudian lagi kencing dimarahi, dia lari apa enggak kemana-mana kencingnya. Maksudnya biar di titik itu saja, sehingga membersihkannya mudah.
Ya, umpamanya, dan ini mungkin terjadi kepada anak-anak kan gitu ya. Mungkin ada anak yang belum balik, masih kecil, kencing di mana, di pojok, ya sudah biarkan dulu, jangan dilarang. Ya, nanti kalau dilarang dia lari kemana-mana akhirnya najisnya kan. Biarkan di titik itu saja. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada para sahabat, biarkan dia kencing sampai selesai, baru kemudian Rasul mendekati, baru menjelaskan bahwa masjid ini tempat zikir, tempat baca Quran, tempat sholat, bukan untuk tempat kencing. Tapi sekarang kan alhamdulillah hampir setiap masjid ada tempat sendiri toiletnya kan, sehingga memudahkan seseorang untuk buang hajat. Kemudian juga yang selanjutnya di antara adab adalah al-istitaru minan nas, berusaha menjauh dari manusia supaya aurat kita tidak tampak. Kemudian juga adamul istijmar birawthin aw azmin aw ta'amin, tidak boleh seseorang itu kalau tidak ada air kemudian istijmar dengan batu, malah kemudian menggunakan dengan kotoran yang kering atau dengan tulang atau dengan makanan yang kering, roti-roti kering itu, karena bagaimanapun itu adalah makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Bahkan ada hadis mengatakan, Bu, ibu kalau umpamanya masak sop tulang, mau kambing mau sapi gitu ya, ibu makan tuh daging yang nempel-nempel di tulang tuh. Kemudian ketika ibu membuang tulang itu ke tong sampah, ibu baca bismillah, lempar, maka daging-daging itu akan kembali tuh, nempel lagi di tulang itu. Itulah yang dimakan oleh jin-jin itu. Jadi kalau ibu ingin sedekah kepada jin itu, ketika membuangnya jangan lupa baca basmalah. Ya, enggak lah, enggak ada ustadz, anak lempar pakai basmalah tetap aja tulang tak ada dagingnya. Ya itu kan di alam jin. Kalau ada lagi nanti dipungut lagi sama ibu. Enggak jadi dibuang, katanya masih banyak dagingnya kan itu. Jadi itu kan maksudnya nih alam jin. Memang seperti itu. Rasul yang mengatakan akan kembali daging-daging itu, kemudian akan dimakan. Jadi kalau berkaitan dengan tulang-tulangan gitu ya, maka berikanlah untuk saudara kita. Tapi kadang-kadang ibu bakhil, di presto pula supaya tulangnya bisa dimakan. Saudara dari jinnya nggak kebagian kan. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa jangan sampai kita ini bersih-bersih menggunakan makanan-makanan jin. Termasuk juga di antara adabnya adalah adzikru indal khuruj. Kalau bisa keluar dari kamar mandi juga ada adabnya. Apa adabnya? Bacalah zikir ghufranak. Ya, ghufranak artinya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kemudian juga di antara adabnya adalah ghaslul yadi bisabun wa nahwi ba'dal khuruji minal khala. Kan sekarang sudah sudah canggih, sudah ada sabun, ada deterjen atau apa kan, maka setiap kita keluar dari kamar mandi ya dicucilah kedua tangan dengan sabun supaya lebih bersih lagi. Kemudian juga di antara adabnya adalah memperhatikan pakaian dan juga badan jangan sampai kemudian tersentuh najis. Makanya sebaiknya kalau masuk ke kamar mandi itu pakai pakaian-pakaian yang ringan. Ya, jangan berangkap-rangkap masuk pula ke kamar mandi, nanti kemana-mana najisnya. Kemudian juga di antara adab-adabnya, kalau memang buang hajat di tempat terbuka, jangan langsung dibuka auratnya, tapi sampailah di tempat itu kemudian duduk, barulah di situ dibuka auratnya. Jangan kemudian dibuka di sini, buang hajat di sana, lari-lari ke sana. Nah ini termasuk juga adab. Termasuk juga di antara adab adalah al-i'tina bi izalatin najasah ba'dal farad min qada'il hajat. Perhatian Islam, hendaklah kita buang najis apa yang sudah kita buang. Kalau sekarang kan enak di kamar mandi, apalagi toilet yang duduk tinggal pencet saja kan gitu. Ya kalau toilet jongkok ya bisalah dibersihkan. Kalau di tempat terbuka gitu ya, ibu kayak kucing lah, tahu kucing itu. Jangan lebih beradab kucing dibandingkan kita. Kucing itu kalau habis berak sama dia ditutup sama pasir kan. Ada orang itu habis berak nggak ditutup, dibiarin tuh. Jadi lebih beradab kucing jadinya kan dibandingkan manusia.
Ya, jadi kalau seandainya sudah buang haji di tempat terbuka, ya kalau bisa ditutup kan gitu, supaya baunya tidak kemana-mana dan tidak menyakiti orang. Kemudian juga di antara adab-adabnya, sebagaimana disebutkan para ulama, adalah Allah yuzilun najasata biyamini. Tidak boleh menghilangkan najis itu dengan tangan kanannya, harus dengan tangan kirinya. Baik membuang kotoran, ya umpamanya ibu pakai membuang kotoran anak gitu ya, pempes atau apa, ya dijinjingnya pakai tangan kiri lah, jangan pakai tangan kanan gitu ya. Sekali lagi sebagai bentuk menghormati tangan kanan. Inilah diantara adab-adab secara singkat dari hadis pertama sampai hadis yang ke-17. Taib sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan masalah ketika Nabi Musa ya Ustaz. Iya. Pada zaman Nabi Musa itu sehingga orang Bani Israil mengira Nabi Musa itu berkejahatan. Terus dari kejahatan itu anak ini bertanya tentang pada masa Nabi Muhammad Ustaz. Di situ kan banyak riwayat dari para sahabat menceritakan bagaimana bentuk tubuh Nabi Muhammad, bidangnya, besarnya, perutnya, kulitnya, semua banyak dari para sahabat meriwayatkan bagaimana tentang postur tubuh Nabi Muhammad. Di situ tadi digambarkan apakah itu pada masa itu Rasulullah itu menggunakan atau menutup aurat itu ya bagaimana ya Ustaz? Iya. Seperti ihram atau bisa dan satu lagi yang anak ingat Rasulullah itu kan memakai tidak tertutup semua orang kecuali dengan satu sahabatnya karena dia malu, akhirnya dia menarik bajunya sampai ke lututnya. Itu gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah. Tentu pakaian di zaman Rasul dengan pakaian di zaman kita ya sangat jauh berbeda. Saya pernah bertanya kepada salah seorang guru saya waktu saya belajar di Yaman itu tentang sebenarnya pakaian di zaman Rasul seperti apa. Beliau menjawab bahwa pakaian Rasul itu dan juga para sahabat di zaman itu ya seperti pakaian ihram. Ya. Makanya dalam hadis itu kan banyak istilah disebut dengan kalimat izarahu kan itu. Barang siapa yang izarnya melembreh di bawah mata kaki maka dia di neraka. Larangan musbil bagi laki-laki. Nah, kalimat izar itu bukan celana kayak kita. Ya, dia izar itu artinya kain. Ya, seperti ya kain ihram itu dilipat kemudian dikasih sabuk gitu ya. Kemudian dipakaikan ke badannya yang kain lainnya. Itu pakaian di zaman Rasul seperti itu, kata beliau. Ya masuk di akal juga, karena memang di zaman itu juga memang belum ada secanggih kita. Jangankan itu di orang-orang primitif saja masih seperti itu. Ya, tetapi kan orang primitif ini mereka membuka aurat, walaupun pakai koteka kan tetap juga auratnya terbuka. Kalaupun depannya tertutup, belakangnya pula terbuka, atau sebaliknya. Intinya bahwa aurat laki-laki itu lebih mudah dibandingkan aurat perempuan, karena aurat laki-laki itu hanya sebatas lutut ke pusar saja. Yang penting itu ditutup. Adapun dari pusar ke atas atau lutut ke bawah itu bukan aurat bagi laki-laki, tidak ada masalah. Ya, sehingga pakaian di zaman Nabi SAW seperti itu. Sehingga ketika para sahabat mensifati tentang bentuk khalqiyah,
bentuk badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah ketika menggambarkan bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana perawakannya dan begitu terusnya, karena memang nampak kan itu. Jadi pakaian di masa Rasul seperti itu, sama dengan pakaian ihram yang kita lihat ketika sedang umrah atau sedang haji. Nah, seperti itulah pakaian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terus tadi permasalahan mengenai dilarangnya kita membersihkan najis baik hadas besar maupun kecil dengan menggunakan tangan kanan besar harus dikurang dulu. Terus gimana apakah bisa kita melakukan hubungan dengan suami istri? Apakah juga itu terlarang Ustaz jika ada pernikahan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri itu juga dipakai Ustaz? Tidak. Jadi penggunaan tangan kanan itu hanya terfokus kepada buang hajat saja. Ingat hadis ini bicara tentang buang hajatnya, entah kencing ataupun berak. Selain itu maka tidak terlarang. Ya, selain itu tidak terlarang. Jadi larangan ini hanya sebatas ketika kencing karena memang mengeluarkan najis gitu ya, ataupun ketika buang hajat karena juga sama-sama mengeluarkan kotoran dan najis. Adapun selain ini tidak terlarang. Karena ada seorang sahabat sedang sholat, dia memegang kemaluannya, kemudian dia bertanya, Rasul saya sedang sholat, mungkin gatal kemaluannya, kemudian dipegang, karena kan di zaman itu kan pakaian bukan kayak kita kan, jadi mudahlah terpegang tanpa ada penghalang. Dia sedang sholat, kemudian dia bertanya, Rasul saya tadi memegang kemaluan saya, apakah membatalkan sholat? Apa kata Rasul? La, tidak. Fa innama hiya bid'atun minka. Tidak, karena kemaluanmu itu sama dengan bagian dari kulitmu. Ya, jadi ketika memegang kemaluannya sama dengan memegang kuping, memegang hidung, ya bagian dari kulit kita. Walaupun kemudian sebagian ulama mengatakan bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya berarti batal wudunya, harus berwudu. Lah, para ulama menjamak dua riwayat ini, maksudnya hadis yang mengatakan tidak boleh barang siapa yang memegang kemaluannya dia berwudu, maksudnya dibawa kepada syahwat. Tapi hadis yang sedang sholat memegang kemaluannya itu dibawa ke tidak syahwat. Dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berarti memegang kemaluan membatalkan wudu atau tidak itu tergantung syahwat, gitu maksudnya. Kalau tidak ada syahwat ya tidak batal, kalau ada syahwat ya batal. Nah, gitu cara penggabungannya. Wallahu a'lam. Bisa mengenai aurat yang sendirian bisa jelaskan Allah lebih berhak untuk kita harus kita beramal di dalam itu. Kalau untuk perempuan itu bagaimana itu bisa? Juga pertama kedua mengenai sekarang perempuan bisa ada hubungannya. Nah, ketika jenazah perempuan dimasukkan ke dalam kubur, apakah benar kamu laki-laki ataupun laki-laki lawannya yang memasukkannya? Atau bagaimana? Atau kalau dia punya laki-laki mahram ketika di lokasi kuburan, bagaimana bisa dimasukkan dalam kubur? Iya, kalau seandainya ada keluarganya ya tentu lebih baik lagi. Kalau jenazah perempuan ya sebaiknya dari keluarganya yang ada hubungan mahram dengan dia, entah suaminya, entah anak laki-lakinya, entah orang tuanya, entah pamannya, kan banyak keluarganya kan. Ya kan, ini kan jenazah perempuan. Tapi kalau tidak ada atau tidak ada yang mau masuk, ada tapi tak berani, tak mau didorong-dorong pun tak mau, takutnya dia masuk tak keluar lagi katanya. Ya, maka kalau yang seperti ini ya terpaksa orang lain kan gitu. Tapi kan bagaimanapun dia sebatas memegang apa yang harus dipegang ketika penguburan saja, jadi tidak berlebihan. Itu pun kalau tidak ada orang, tapi sebaiknya keluarganya, karena kan disunahkan, sebenarnya bukan wajib.
untuk melonggarkan kain kafan itu. Karena ada sebagian orang memahami harus dilepas. Ya, itu bukan kewajiban dilepas, itu sunnah saja melonggarkan. Karena kita disuruh untuk menghormati orang mati sama ketika dia hidup. Ibu kalau pakai pakaian ketat-ketat ketika tidur kan gerah kan, Bu? Pasti pengen yang longgar kan? Kan logikanya seperti itu. Kalau kita mamanya tidur pakai pakaian yang ketat-ketat itu nanti bangun pun capek badan kan. Logikanya seperti itu, makanya dilonggarkan. Bukan dilepas, tidak, dilonggarkan saja. Atau dilepas tali ikatan matinya menjadi tali hidup supaya lebih renggang lagi. Itu saja sebenarnya. Makanya kan hanya sunnah bukan wajib. Karena saya lihat gara-gara tidak dilepas itu ada juga yang bertengkar. Ini nggak sah, udah dikubur nggak sah, ini gimana? Apa digali lagi sama dia? Jadi itu hanya sunnah saja, yang wajib itu kafannya. Nah, itu wajib dikaitkan. Nanti kalau nggak kain kafan ya terbuka auratnya, itu saja. Ya, jadi sebaiknya menguburkan keluarganya supaya ketika bersentuhan maka tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada kecuali orang lain itu kan darurat namanya. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi dulu, Yang mana tuh? aurat ketika sendirian. Di hadapan Allah itu berkata, sedang kita juga wajib untuk aurat. Nah, kalau untuk perempuan itu bagaimana ketika sendirian? Ya sama, mau perempuan mau laki-laki tetap sebaiknya tidak membuka aurat ketika sendirian, kecuali ada hajat. Ada hajat itu ya ada hajat mau melakukan hubungan suami istri kan ada hajat, atau karena gerah panas, ya kan, pengen ngadem. Tapi sebenarnya tidak dibuka pun tidak masalah kan itu. Tapi pengen cepat mungkin kan, pengen cepat masuk angin. Kemudian juga pamannya gatel, ya mau diobati, mau diolesi apa kan itu, salep atau apa, ya buka semuanya. Jadi kalau ada hajat tidak ada larangan. Tetapi kalau tidak ada hajat maka hukumnya makruh. Ingat, tidak sampai haram. Makruh hukumnya. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, Rasul, bagaimana kalau tidak ada orang yang melihat aku sementara auratku terbuka? Disitulah Rasul mengatakan, Allahu ahaqqu an yustahya. Kata Rasul, Allah lebih berhak untuk kau malui. Rasul yang ngomong begitu. Makanya di sini bagian daripada adab. Kalau sudah cerita adab ada larangan, itu biasanya ulama menghukumi tidak sampai haram, tapi makruh saja. Ya, sebaiknya ditinggalkan, itu maksudnya. Maksudnya itu harus tetap pakai jilbab juga di rumah gitu ya. Itu maksud saya sebenarnya. Di dalam kamar itu kita sendirian nih. Atau adabnya itu sampai seperti itu ya? Tidak. Maksud aurat di sini aurat besar, Bu. Iya, bukan aurat maksudnya kepala, tidak, aurat besar. Ya aurat besar ya kubul dengan dubur maksudnya. Ya kalau yang lain dalam rumah ya enggaklah. Ya. Masa mau ke pasar dengan di rumah sama aja kan itu. Kan enggak, yang dimaksud di sini tuh aurat besar. Ya kubul dan dubur. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.